Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi terkait Neo4j atau basis data Grab. Pada video kali ini dibuat untuk melengkapi tugas pengganti UAS praktikum desain analisis algoritma. Ini adalah nama-nama anggota kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Saya akan menjelaskan materi terkait Neo4j. Apa itu Neo4j? Neo4j merupakan basis data Grab yang paling awal dan paling mature di antara basis data lainnya. Neo4j dimulai pada awal tahun 2000-an dan telah dipakai oleh banyak perusahaan besar seperti eBay. Neo4j seperti database Grab lainnya bisa digunakan dalam mempermudah penyimpanan dan pengambilan data dalam bentuk Grab. Salah satu contoh implementasi Grab database yaitu untuk menentukan rute transportasi umum, misalnya busway ataupun angkot. Nah, jalur alternatif untuk pemodelan jalur transportasi umum ini dapat diselesaikan dengan menghitung jarak terpendek menggunakan pemodelan Grab database atau Neo4j ini. Pada transportasi publik pun perlu diperhitungkan waktu yang diperlukan untuk melakukan transfer antar rute. Nah, salah satu pemodelan Grab database ini digunakan karena lebih mudah dan cenderung tetap, serta relatif konstan walaupun terjadi pertumbuhan data yang besar. Jadi walaupun kita menambahkan data baru untuk transfer antar rute bus dengan data yang besar, kemungkinan akan lebih baik jika menggunakan database Grab Neo4j ini. Nah, pada Neo4j data direpresentasikan dalam bentuk node dan edge, di mana dalam kasus menentukan rute transportasi umum ini, node itu diumpamakan sebagai titik atau halte dari bus, sedangkan edge itu penghubung antara halte atau jalan yang dilalui oleh transportasi umum. Nah, sebelum menciptakan node dan edge, bisa kita definisikan atribut yang ada di tiap node atau edge tersebut. Misalnya seperti membuat label nama ataupun lainnya. Hal ini opsional, tidak wajib, tapi merupakan best practice untuk dilakukan. Rancangan database di Neo4j ini hanya sebatas desain node dan edge. Tidak ada istilah tabel ataupun database dalam Neo4j. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan lanjutan materi dari Neo4j. Sebelumnya, nama saya Kasatya Putri. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik tipe data dari Neo4j. Ada 3 karakteristik tipe data dari Neo4j di sini. Yang pertama itu bersifat opsional, yang mana tidak memiliki struktur data, mudah saat melakukan perubahan skema. Kemudian yang kedua itu mudah untuk dimodelkan pada domain dataset umum, yang mana seperti pada pemodelan CMS, Compact Motion Suite, kemudian sebagai Access Control List dan database object triple stores. Dan yang ketiga itu penggunaan pada semantik, web dan EDF, yaitu external data format, kemudian link data dan lainnya. Nah, di sini pada Neo4j ini selain memiliki kemampuan menyimpan data dalam bentuk node dan edge, Neo4j juga memiliki query sendiri yang diberi nama Cypher, di mana Cypher ini menyediakan banyak cara untuk mengambil data pada Neo4j, antara lain untuk mendapatkan short test, patch, simple patch, dan recommendation. Nah, ketika kita memakai Neo4j dan kita memakai query edge dan Cypher, nah di sini Neo4j tinggal mengoperasikannya dan aplikasi kita tinggal menunggu hasilnya. Nah, dengan Cypher tersebut dapat mempermudah pembangunan aplikasi. Selanjutnya masuk ke pembahasan contoh implementasi dari Neo4j ini sendiri. Salah satu contohnya itu pada pencarian data, jumlah banyak data pada Universitas Gunadarma. Nah, di sini peran Grab itu sangat diperlukan karena Grab itu sendiri akan lebih membantu pencarian. Nah, model Grab database ini lebih sempurna jika dipadukan dengan knowledge Grab, yang mana dapat menemukan pencarian yang bersifat similarity. Nah, pencarian similarity ini sendiri merupakan pencarian berdasarkan ranking yang mana data tersebut bertipe data string. Kemudian
Neo4j itu memberi suatu query lanjut yang membantu dalam operasi query. Nah, dengan Neo4j ini sendiri, pencarian berdasarkan similarity itu dapat diaplikasikan untuk optimasi pencarian dalam graph database. Nah, dengan menggunakan Neo4j ini, pada contoh ini menggunakan Neo4j dengan query Cyper language, yang mana sangat membantu dalam pencarian data jumlah banyak data pada Universitas Gunadarma tersebut. Nah, contoh kasus tersebut dapat digambarkan bagaimana optimasi pencarian berdasarkan similarity yang berdasarkan ranking atau berdasarkan jumlah kesamaan terbanyak, dan contoh kasus tersebut menggambarkan bagaimana database menjadi lebih fleksibel terhadap perubahan data. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan materi oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan library pemrosesan graph seperti Network, Spark Graph, Fringeli dan sebagainya, dengan bisa digunakan di Neo4j. Perbedaan untuk library tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mengolah graph pada node dan edge harus diambil dan dimasukkan ke memori. Seringkali proses loading ini harus dilakukan dengan kita membuat kode sendiri membaca dari data storage atau database. Sedangkan untuk database graph seperti Neo4j, kita hanya membuat query dengan Cyper, maka Neo4j yang memprosesnya. Baik, untuk contoh yang saya tampilkan di sini yaitu tentang rancang bangun aplikasi visualisasi database SQL Server dengan Dynamic Management View berbasis graph Neo4j untuk memetakan relasi implisit pada database. Graph pada dasarnya terdiri dari node dan relationship atau juga disebut sebagai edge. Graph mendefinisikan entitas dengan node dan bagaimana hubungan antar entitas dengan relationship. Baik, ini contoh dasar dari graph itu dibuat 3 node dengan nama Billy, Ruth, dan Harry. Harry dan Billy itu saling memfollow, Ruth dan Harry itu saling memfollow, namun Ruth dan Billy itu tidak saling memfollow, cuman Ruth yang memfollow si Billy. Ini desain dari arsitektur graph-nya. Di sini ada SQL Server untuk database-nya itu MariaDB, dan ada menggunakan Neo4j Graph, JSON, dan juga Graph. Ini contoh desain antarmuka keseluruhan. Jadi ada 4 antarmuka di sini, yang warna biru, yang warna hijau, pink, dan juga warna ungu. Selanjutnya itu tentang fungsi Neo4j. Fungsi Neo4j itu ada 3, yaitu yang pertama deteksi penipuan, rekomendasi waktu nyata dan jaring sosial, dan manajemen pusat data detail. Deteksi penipuan ini bisa, contoh kasusnya pada pencurian data. Di sini Neo4j berperan sebagai untuk mendapatkan data itu biar tidak diapain penipu. Rekomendasi waktu nyata dan jejaring sosial. Rekomendasi waktu nyata itu maksudnya waktu akan lebih efisien jika menggunakan Neo4j, karena di dalam algoritmanya itu memerlukan waktu yang sangat singkat. Yang ketiga yaitu manajemen pusat data yang lebih detail. Di sini maksudnya yaitu tersusun lebih responsif terhadap pengguna. Jadi untuk graph-nya itu tersusun rapi secara bertahap. Baiklah, saya Syamil Ahmad Reza dengan NPM 1935-10403. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari pemodelan pengetahuan graph database untuk jejaring penelitian kesehatan di Indonesia. Penelitian kesehatan merupakan penelitian yang berfokus pada bidang kesehatan.
penelitian kesehatan di Indonesia semakin banyak diteliti oleh peneliti di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian yang tersimpan di dalam repositori jurnal semakin bertambah. Penyimpanan repositori jurnal penelitian kesehatan semakin banyak, akan tetapi untuk minim risetnya dianalisis dan dimodelkan dalam jejaring penelitian kesehatan di Indonesia. Penelitian ini mengusulkan sebuah pemodelan pengetahuan dengan graph database Neo4j untuk mengimplementasikannya. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari jurnal Sinta dengan teknik web scraping. Topik-topik berdasarkan tahun, melihat judul riset berdasarkan tahun tertentu, topik berdasarkan afiliasi, dan judul berdasarkan topik, serta author juga berdasarkan topik, serta melihat daerah-daerah berdasarkan topik penelitian di Indonesia. Nah, ini adalah contoh dari nodenya. Ini tahunnya tahun 2018 dengan topiknya warna hijau dengan node warna hijau. Setelah itu ada lagi contoh ini penyakit malaria dengan afiliasi. Ada balai penelitian, pusat teknologi. Terus ada yang terakhir malaria dengan memakai Cyper Query untuk mendapatkan domain medis untuk mengetahui judul-judul penelitiannya. Sini ada domainnya. Baiklah, setelah itu dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rianto, NPM 193510347. Di sini saya akan menjelaskan apa kasus dari pemodelan basis data graph dengan Neo4j. Studi kasusnya basis data sistem informasi penjualan pada UMKM. Pengembangan sistem informasi penjualan untuk pelaku UMKM sudah dilakukan penelitian sebelumnya. Masalah dari penelitian sebelumnya diantaranya pengembangan basis data menggunakan model relasional dengan struktur yang sama untuk setiap data pelaku UMKM. Sehingga memunculkan masalah dalam proses penyimpanan data di basis data. Hal ini disebabkan data yang ada dalam UMKM tidak bisa diseragamkan untuk setiap UMKM. Setiap UMKM mempunyai struktur data yang berbeda, terutama untuk data pelaku UMKM dan informasi produk yang dijual. Baiklah, langsung saja kita ke prosesnya. Di sini kita pertama membuat simpulan kategori. Simpul ini menyimpan data-data yang terkait dengan kategori nama usaha dari pelaku UMKM. Properti ini minimal terdiri dari ID, kategori, dan nama kategori. Di sini ada beberapa kategori, nama, fashion, kuliner, dan sebagainya. Di sini ada hasil query-nya. Selanjutnya di sini ada hasil pengujian. Setelah kita memasukkan beberapa simpulan kategori, kita melakukan hasil pengujian. Pengujian keterkaitan semua simpul yang sudah ada. Pengujian ini untuk melihat keterkaitan semua simpul yang sudah ada. Memperlihatkan gambar di bawah memperlihatkan keterkaitan semua simpul yang ada. Dalam gambar 10, simpul UMKM sudah mempunyai simpul kategori, tetapi belum ada transaksi penjualan. Pembeli melakukan transaksi penjualan. Bisa dilihat di sini gambar di bawah. Ini adalah hasil pengujiannya. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lingga Argo.
Baik, di sini saya akan melanjutkan kasus contohnya. Itu sebelumnya perkenalkan, nama saya Lingga Argolelanang, NPM 1535 103555. Di sini saya membuat contoh dengan skema database grafik untuk transportasi multimoda di Semarang. Tujuan itu adalah mengusulkan database perancang transportasi multimoda menggunakan model data graf dengan multimoda Neo4j Shaper mengambil kota Semarang sebagai studi kasus. Metode yang digunakan itu adalah membuat model dalam diagram hubungan entitas berorientasi atau ORD dan memetakan ORD ini ke skema basis data grafik. Dan ini adalah hasil query Neo4j-nya. Dan di sini itu adalah mengembangkan model data dalam skema basis data grafik, dan kami mengimplementasikan model menggunakan database grafik Neo4j untuk tujuan validasi. Model yang kami itu terdiri dari 3 label simpul grafik, yaitu shelter itu adalah bagian warna abu-abu, bagian angkot itu adalah warna oranye, dan bagian close flash itu adalah bagian mana itu hijau. Untuk memvalidasikan model kami menjalankan query penelusuran menggunakan query Shaper untuk mencari lokasi dengan tempat yang lebih dekat. Di sini saya akan menjelaskan itu adalah proses pencariannya. Itu adalah dimulai dengan menentukan tempat dan nama jalan terdekat. Tempat penumpang berada di tujuan akhir penumpang. Tujuan akhir ini tidak hanya nama jalan, tetapi disertai dengan tempat terdekat dengan tujuan akhir. Dari gambar query tersebut, pencarian rute dari jalan Kaligawe ke jalan Pendana, di mana Gramedia merupakan tempat terdekat dengan tujuannya. Jadi kesimpulannya itu adalah model data yang dikembangkan diimplementasikan. Pencarian rute transportasi dalam implementasi model kami telah dilakukan dengan menggunakan query Shaper. Itu berhasil dapat menampilkan semua kemungkinan jalur dan rute. Query kami dapat membedakan antara mode transportasi yang satu dengan yang lainnya. Segitu materi saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, itu adalah Muhammad Danang Bimantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danang Bimantoro dengan NPM 1935 100382. Baik, di sini saya akan melanjutkan contoh kasus pada Neo4j. Di sini saya telah menemukan contoh kasusnya penerapan basis data graf untuk analisis data pada media sosial. Perkembangan basis data sebagai teknologi untuk pengorganisasian data semakin dibutuhkan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berkembangnya data dalam suatu organisasi atau perusahaan maupun data yang beredar secara global. Data yang beredar secara global yang dikonsumsi sebagai menjadi informasi secara luas. Sosial media berupa Twitter. Contohnya, Twitter yang menjadi salah satu media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia. Tapi Twitter dengan jumlah besar tidak menutup kemungkinan data tersebut dapat disimpan dan dianalisis menggunakan basis data graf. Hasil dari penelitian ini yaitu basis data graf yang digunakan menyimpan Twitter adalah menggunakan Neo4j, di mana data tersebut akan diambil menggunakan Twitter API yang dituliskan dengan bahasa pemrograman Python 3. Selain itu, Neo4j Bolt driver dibutuhkan untuk dapat mengakses basis data graf Neo4j. Selanjutnya, Neo4j Desktop digunakan sebagai tools yang melakukan analisis menggunakan graph algoritma, degree centrality, and graph algoritma PageRank. Baiklah, kesimpulan pada penelitian ini yaitu hasil analisis pada kasus ini yaitu analisis dari tool analisis dengan dua kata kunci yang berbeda. Dapat diketahui bahwa kata kunci tertentu dapat berpengaruh terhadap banyaknya hubungan tweet dengan user akun tertentu. Maka eksistensi akun pada suatu public figure
figur dapat dalam dunia entertainment dapat diukur melalui seberapa terkaitnya akun ofisial miliknya dengan kata kunci yang ada di media sosial khususnya. Nah, baiklah, itulah tadi contoh kasus pada Neo4j. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya yaitu Dian Sulistyo. Padanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sulistyo. Dengan NPM 19351032, saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Danang Bimantoro. Baik, di sini saya akan membahas tentang contoh kasus atau fungsi dari aplikasi Neo4j. Nah, Neo4j di sini dapat melakukan fraud detection atau mendeteksi penipuan. Nah, fraud detection ini perlu kita ketahui bahwa penipuan yang melibatkan ponsel, klaim asuransi, klaim pengembalian pajak, transaksi kartu kredit, pengadaan pemerintahan, dan lain-lain. Penipuan dalam keuangan terus berkembang dan merupakan masalah yang besar. Diperkirakan mencapai 6% dari global produk domestik, lebih dari 5 triliun dolar pada tahun 2019. Meskipun menggunakan alat pendeteksi penipuan yang semakin canggih, seringkali memanfaatkan AI dan pembelajaran mesin. Bisnis kehilangan lebih banyak uang karena skema penipuan setiap tahunnya. Nah, Grab Data Science di sini membantu membalikkan pola ini dengan menambah saluran analitik dan pembelajaran mesin yang ada, ilmu data grafik, pendekatan meningkatkan akurasi, dan kelangsungan hidup metode deteksi penipuan yang ada. Nah, contohnya di sini, ketika penipu itu menggabungkan berbagai elemen palsu dan otentik, seperti alamat telepon, nomor, email, dan lainnya, menjadi identitas sintesis yang kemudian mereka gunakan untuk tujuan penipuan. Nah, bagaimana jika kita dapat menggunakan struktur jaringan dalam data tanpa mengganggu alur pembelajaran mesin yang telah kita buat, yang ada di sini? Nah, dengan Grab Data Science, kita dapat melakukannya. Selanjutnya, di sini kita perlu membuat sebuah query tentang data yang ingin kita masukkan, misalnya algoritma deteksi kesamaan dan komunitas, memeriksa struktur jaringan dalam data kita untuk mengungkap komunitas yang terjalin erat seperti cincin penipuan atau fraud rings, yang dimana ketika seseorang itu memiliki mobile app, SSN, mereka pasti memiliki cincin atau jaringan penipuan yang saling berhubung satu sama lainnya seperti ini. Nah, kemudian kita dapat merekayasa menggunakan fitur rekayasa grafik untuk mengekstrak elemen prediktif guna menambah modal pembelajaran mesin kita. Nah, sekarang kita memiliki kemampuan untuk membuat prediksi yang lebih baik dari data yang ada. Contohnya seperti gambar yang ada di bawah ini. Jika seseorang mengetahui penipuan, maka akan tertampil di sini. Sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Januar Delvigo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Januar Delvigo dengan NPM 1935103116. Baiklah, di sini saya akan mengambil kasus dari clustering dan merging bisnis proses model berdasarkan Graph Database. Graph Database atau yang disebut Graph Oriented Database adalah salah satu tipe dari NoSQL database yang menggunakan teori graph untuk menyimpan, memapkan dan mengolah relasi antar data. Graph Database pada dasarnya adalah koleksi dari nodes dan edges. Setiap node memiliki satu entity atau data seperti orang, dan setiap edge memiliki unique dan identifier. Edge yang masuk dan keluar
dan properti yang memiliki nilai. Setiap edge memiliki unique identifier, start point dan end point. Juga properti yang memiliki nilai. Pemikiran utama dari graph database adalah if you can whiteboard it, you can grab it. Graph database cocok untuk digunakan menganalisa relasi-relasi. Karena itu sangat banyak keinginan untuk menggunakan graph database untuk memining data dari sosial media. Dan ini contoh dari clustering. Lalu ini contoh dari merging dari hasil clustering. Jadi kesimpulannya ialah dalam metode dan query yang diusulkan dapat membangun proses model dalam bentuk graph dengan cukup baik. Dalam hasil uji pembandingan dengan program PROM dapat dikatakan struktur proses model yang dihasilkan pada graph database hampir sama dengan sedikit perbedaan. Lalu hasil proses model yang didapatkan dari Neo4j masih dapat diolah dan dilihat detailnya sehingga dapat digunakan lebih lanjut. Mungkin itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami. Ini kasus saya yaitu rancang bangun RESTful web service pada sistem rekomendasi e-commerce berbasis graph Neo4j dengan metode kolaboratif filtering. Penetrasi internet yang kira-kira telah digunakan oleh lebih dari 132,7 juta pengguna di Indonesia telah memberikan banyak manfaat di berbagai bidang. Salah satu di antaranya adalah sektor bisnis online atau e-commerce. Hal ini dibuktikan oleh potensi bisnis online dengan nilai penjualan global e-commerce tahun 2015 yang hampir mencapai $1 triliun atau tumbuh sebesar 18% dibandingkan tahun 2014. Menurut riset dan penelitian firma konsultan Business dan Management AT Kearney. Ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut dengan memajukan konsep pembangunan RESTful web service rekomendasi sebagai layanan SaaS atau software as a service dengan menggunakan basis data graph Neo4j untuk menghasilkan representasi informasi yang lebih baik. Kemudian menggunakan metode kolaboratif filtering yang digunakan sebagai algoritma dalam pembangunan sistem rekomendasi untuk menghasilkan hasil personalisasi dan usaha produk yang sesuai dengan karakteristik setiap yang unit berdasarkan korelasi antar pelanggan. Di sini ada pengertian dari REST atau Representational State Transfer, merupakan standar arsitektur komunikasi berbasis web yang diterapkan dalam pengembangan layanan berbasis web. REST sendiri umumnya menggunakan HTTP Hypertext Transfer Protocol sebagai protokol untuk komunikasi data. RESTful Web Service membangun integrasi dengan cara yang lebih ringan dan sederhana. Seperti ini gambarnya, gambar arsitektur SaaS. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Olive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Olive Irfansyah. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya yaitu studi kasus. Di sini studi kasus saya yang saya dapat yaitu pemodelan graph database untuk modal transportasi bus rapid transit. Bus rapid transit ini atau disingkat BRT merupakan salah satu alternatif transportasi massal. Rute BRT memiliki karakteristik khusus yang dapat dimodelkan dengan Grab. Ketika rute dan shelter atau halte semakin bertambah, dibutuhkan aplikasi komputer untuk melakukan pencarian rute BRT. Hal tersebut akan memudahkan pencarian dan penjelajahan rute-rute BRT. Namun, ketika rute diimplementasikan menggunakan basis data relasional atau MySQL, performa query dapat menurun karena banyaknya operasi join untuk mencari rute. Pada artikel ini, mengusulkan sebuah model graph database untuk BRT dan implementasinya. Identifikasi kebutuhan data dilakukan dan dilanjutkan dengan pemodelan menggunakan Entity Relationship atau ER. Hasil ER tersebut kemudian dipetakan dalam properti graph untuk kemudian diimplementasikan menggunakan produk graph database Neo4j. Gambar di bawah ini merupakan hasil visualisasi yang dilakukan oleh Neo4j. Gambar ini tidak menunjukkan posisi shelter pada posisi sebenarnya. Pada gambar ini, node yang ditunjukkan dengan lingkaran dengan warna hitam merupakan transit point. Sedangkan node dengan warna putih merupakan transfer point atau jalur yang menghubungkan shelter atau edge. Ditunjukkan dengan garis yang memiliki arah. Visualisasi tersebut
menunjukkan bahwa model yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membentuk shelter dan jalur antar shelter sedemikian hingga membentuk sebuah koridor atau rute perjalanan BRT. Lalu kita masuk ke pengujian performa. Pada pengujian performa dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat respon grab database yang dalam melakukan proses perlambatan traversing shelter. Pengujian dilakukan dengan mengakses kedua data, yaitu pada MySQL dan Neo4j, menggunakan program Java dengan driver standar untuk masing-masing sistem pengelolaan basis data MySQL dan Neo4j. Akses data dilakukan untuk melakukan perlambatan 18 menit pada koridor 4. Pengukuran waktu permintaan query dimulai dari ketika program memulai permintaan sampai dengan menutup koreksi basis data. Satuan waktu yang digunakan dalam pengujian ini yaitu nanodetik. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk setiap jumlah node yang diuji, MySQL memiliki waktu permintaan query untuk perlambatan node yang lebih lama dibandingkan dengan Neo4j. Hasil tersebut menunjukkan pula bahwa untuk data yang memerlukan proses perlambatan seperti pada data transportasi, lebih tepat ketika basis data yang digunakan adalah basis data dengan model data Grab atau Neo4j. Nah, pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model yang dibuat bisa diterapkan dalam basis data Grab dan Grab dapat menunjukkan rute BRT tertentu. Dari sisi performa juga, basis data Grab menunjukkan kinerja perlambatan yang lebih baik dibandingkan dengan basis data dari relasional atau MySQL. Model Grab database dapat dibuat untuk BRT menggunakan properti Grab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk studi kasus BRT Trans Semarang, model Grab dihasilkan adalah adanya node yang merupakan shelter transit point dan shelter transfer point pada model yang dihasilkan. Satu shelter transit point terhubung dengan satu shelter transit point yang lain, sedangkan satu shelter transfer point dapat terhubung dengan banyak shelter transit point juga. Model yang dibuat kemudian dapat diimplementasikan menggunakan basis data Grab atau Neo4j. Hasil pengujian menunjukkan bahwa performa basis data Grab untuk masalah perlambatan atau traversing menunjukkan hasil yang lebih baik daripada menggunakan basis data relasional atau MySQL. Baik, mungkin itu saja dari penjelasan dari kelompok kami, dari kelompok Neo4j. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami semua mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.